Pernah nggak sih ngerasa kayak stuck? Seolah-olah lagi main game tapi kita nggak ngerti aturannya. Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah filosofi yang radikal banget dari Agus Leo Halim tentang gimana caranya berhenti jadi pecundang dan mulai mendominasi permainan hidup. Ini bukan soal motivasi-motivasi biasa ya, ini benar-benar manual strategi. Nah, ini dia ide besarnya. Hidup itu bukan piknik, tapi sebuah pertarungan. Statement ini tuh kayak maksa kita buat milih. Mau masuk arena sebagai pemenang, atau ya udah pasrah aja jadi pecundang. Dan pilihan itu kita buat setiap hari, di setiap keputusan kecil yang kita ambil. Dan di game ini, pemainnya cuma satu, kamu sendiri. Teman, keluarga, mereka itu supporter di pinggir lapangan. Tapi di atas papan catur kehidupan, cuma kamu yang bisa gerakin bidaknya. Ini bukan kenyataan yang kejam loh, justru ini membebaskan. Artinya, kemenanganmu 100% ada di tanganmu sendiri. Oke, jadi kalau emang ini game solo yang keras banget, gimana dong cara menangnya? Ternyata ada formulanya. Ada strategi yang jelas buat ngubah mentalitas pecundang jadi pola pikir seorang juara sejati. Ini dia peta jalannya. Ada 5 konsep kunci yang bakal ngubah cara kita main, mulai dari ngertiin medan perangnya sampai langkah terakhir yang paling radikal buat ngambil kemenangan kita. Poin pertama, hidup adalah perang. Tapi perang di sini bukan soal adu jotos ya. Ini soal ngadopsi mentalitas kalau kemenangan itu butuh strategi, butuh fokus. Dan yang paling penting, kita harus sadar di mana sih sebenarnya medan perangnya. Dan ternyata medan perang itu ada di dalam kepala kita sendiri. Ini prinsip dasarnya nih. Dunia internal kita, mental kita, itu adalah penyebab. Sementara dunia luar, hasil fisik, duit, hubungan, itu semua cuma akibat. Bukan sebaliknya. Intinya, apa yang kamu yakini di dalam, yaitu yang bakal jadi kenyataan di luar. Nah, ini nih kesalahan fatal yang bikin banyak orang stuck. Mereka mati-matian nyoba ngubah akibatnya, pengen punya duit lebih banyak, badan lebih bagus, tapi nggak pernah nyentuh penyebabnya, pikiran dan keyakinan mereka sendiri. Itu sama aja kayak motongin rumput liar, tapi akarnya dibiarin, ya bakal tumbuh lagi kan? Gini deh, coba bayangin analogi fitness ini. Kalau kamu ke gym, tapi di kepala masih mikir, gue kan pemalas, dijamin nggak bakal lama. Beda ceritanya kalau kamu mulai dengan ngubah identitas. Kamu putusin, saya ini orang yang sehat. Tiba-tiba, pergi ke gym itu jadi konsekuensi alami dari siapa diri kamu, bukan lagi paksaan. Oke, begitu kita benar-benar paham kalau mental itu penyebabnya, semuanya bakal mulai berubah. Di titik inilah kita berhenti cuma ngerespons dunia luar dan mulai secara sadar menciptakan dunia kita sendiri dari dalam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Framework yang bisa langsung dipraktekin. Ini bukan lagi teori, ini formula. Jadi, lakukan, miliki, atau be, do, have. Dan dengerin baik-baik, urutan 3 kata ini, itu segalanya. Nggak boleh kebalik. Coba deh lihat bedanya. 99% orang mikirnya mereka harus melakukan kerja keras gila-gilaan biar bisa memiliki uang supaya akhirnya bisa menjadi orang sukses. Capek banget kan? Dan seringnya gagal. Pemenang, mereka ngebalikin itu semua. Mereka mulai dengan menjadi orang sukses di dalam pikiran mereka. Identitas itu yang kemudian secara alami nuntun mereka buat melakukan hal yang benar, dan hasilnya ya mereka memiliki apa yang mereka mau. Jadi urutannya itu harga mati. Nggak bisa ditawar. Semuanya ngalir dari satu hal, identitas kamu. Jawab dulu pertanyaan, siapa saya? Nanti pertanyaan, apa yang harus saya lakukan, bakal kejawab sendiri. Hasil yang kamu punya itu cuma cerminan dari identitas yang udah kamu pilih. Kalau kamu yang berhak nentuin siapa diri kamu, ya logisnya, kamu juga yang bikin aturannya kan? Nah, ini langkah berikutnya. Sadar kalau kamu itu pembuat undang-undang dalam permainan hidupmu sendiri. Intinya gini, realitasmu itu dibentuk sama aturan yang kamu set buat dirimu sendiri. Kalau kamu percaya kamu nggak bisa, ya otakmu bakal nyari semua bukti buat ngebenerin itu. Kalau kamu percaya kamu bisa, otakmu bakal mulai nyari jalan. Kamu itu bosnya di hidupmu sendiri. Dan ini ada 2 aturan main level dewa. Pertama, stop energi butuh. Pas kamu ngerasa butuh banget sesuatu, kamu itu beroperasi dari frekuensi kekurangan. Anehnya, itu justru malah ngejauhin tujuanmu. Kedua, sadar deh kalau alam semesta itu objektif. Dia nggak peduli sama niat baik doang. Dia ngelihat aksi nyata yang konsisten dan selaras. Emang kedengarannya aneh, tapi ini dalam banget artinya. Waktu kamu butuh, kamu tuh ngirim sinyal, gue kurang. Tapi pas kamu udah ngerasa utuh tanpanya, seolah-olah udah punya aja, justru di saat itulah hal itu datang sendiri ke hidupmu. Ini soal melepaskan keterikatan sama hasil. Oke, kita sampai di langkah terakhir. Langkah paling kuat, paling radikal, dan
mungkin paling susah. Ini panggilan buat ngebebasin diri kamu sepenuhnya dari satu-satunya musuh yang beneran nyata, versi lama diri kamu. Mulai dari detik ini, pilihanmu cuma ada 2. Bukan 3, bukan 5, cuma 2. Totalitas 100% atau nggak sama sekali. Nggak ada area abu-abu, nggak ada coba-coba. Terus apa yang dikorbanin? Diri kamu yang lama. Versi diri kamu yang penuh alasan, yang kejebak sama gagalnya masa lalu, dan yang nyimpen keyakinan-keyakinan yang ngebatesin. Orang itu yang nahan kamu. Kamu nggak bisa bawa beban itu ke masa depan yang baru. Karena coba deh pikirin, kekuatan lo yang sebenarnya itu bukan di masa lalu yang udah jadi cerita fiksi, atau di masa depan yang juga masih fiksi. Satu-satunya momen di mana lo bisa bertindak dan bikin perubahan itu ya detik ini. Jadi bunuh fiksi masa lalu dan kekhawatiran soal masa depan, dan hiduplah di satu-satunya realita yang kita punya sekarang. Kita tutup dengan pertanyaan ini. Cermin itu kan cuma mantulin apa yang ada di depannya, dia nggak bakal senyum kalau kamu nggak senyum duluan. Hidup juga gitu, dia nungguin sinyal dari kamu. Perubahan itu mulanya dari dalam, oleh kamu, sekarang juga. Jadi, langkah pertamamu apa?